top. Sudah ekspor ke Dubai, Emirat Arab. Tapi nek sing niku napa, Pak? Sing sampun ekspor ke luar negeri. Nek pengenane ya ndak mencoba sebelum pandemi. Jadi teman-teman Kadin dibawa ke Timur Tengah. Timur Tengah ya. Teman-teman dari support dari Kadin Jepara ya. Tapi sudah berjalan, yo tidak anu lah. Paling yang kemarin kita pakai yang sekitar 250 kilo itu dimasukkan ke kontainer sama-sama dengan kursi, terus sama almari yang kemarin itu sana pakainya yang Dicampur yang seperti ya, ini. seperti ini. Terus setelah itu ada pandemi, Ya. jadi terus ya break lah, nggak jalan lagi. Tapi ada kelemahan kita kopinya di sana itu rasa. Ya, sudah sampai Sana itu rasa. kemasan seperti ini. Ini rasa. Karena apa? Kopi itu rasanya lain dari yang lain. Jadi kalau kita pakai yang seperti ini mau tidak mau bau dari kopi itu sendiri ada yang masuk ke sini. Nah, terus kita pakai yang lain, kemasan yang lain, kita pakai yang seperti ini. Jadi ini nanti kita pakai ada kemasan yang aluminium foil dari kopi masuk sini. Terus nanti kita tutup sini rapat. Setelah itu kita rapat, terus nanti kita press dengan plastik lagi. Jadi aman, bau nggak akan masuk ke kopi. Jadi untuk expirednya kalau kopi sekitar satu tahun itu bisa kok, rasanya nggak berubah, aman kalau kopi. Yang penting cara kita untuk si delay gitu. Jadi kemungkinan kalau kopi itu di bawah seperti ini pakainya di tanah itu rasanya tetap bau tanah juga. Jadi tidak mau kita untuk pengolahannya itu tetap kita harus hati-hati. untuk awalnya, Pak, awal pertama kali jadi petani kopi ini pripun, Pak? Gini, Asalnya gimana? dulu itu kopi kan ditanam dari anak moyang kita sendiri ya. Jadi udah puluhan tahun yang kemarin itu kopi kalau kita jual di pasaran ternyata petani-petani kopi di pasaran itu harganya lebih murah. Nah, terus kita pola pikir kita kepingin maju, bisa enggak petani kopi kita angkat, artinya dengan harga yang lebih tinggi. Nah, terus kita pakai pengolahan, kita pakai yang tradisional yang kemarin kita pakai wajan. Jadi manual. Oh ya bisa gitu. Harga 20.000 kita bisa beli 22. Nah, artinya apa? Petani kita bisa terangkat dengan harga yang itu. Kalau kita beli dengan harga 20.000, secara otomatis kita kasihan dengan petani. Petani kan dirugikan petaninya. Iya, petaninya. Nah, saya kepingin mengangkat petani dengan harga yang lebih tinggi. Mau tidak mau kita pakai penjual bubuk. Lumayan sih, satu hari bisa 5 kilo. 5 kilo, 6 kilo dari pakai yang tradisional ini, tapi lama-lama kecapean. Jadi awal orderan melonjak, jadi kita sangrai itu tidak mumpuni. Kalau awal kita masuk pertama itu tetap bagus, kan tenaga masih kuat. Ya. Nanti yang kedua tetap kurang, ketiga tetap kurang lagi. Karena dengan kondisi kekuatan manusia kan lain gitu. Ya, terus dalam 1 tahun kita kenal dengan teman-teman perindustrian perdagangan dari pusat. Saya ditawari, mau nggak alat dengan alat pengolahan kopi. Nah, akhirnya kita terima. Jadi dapat bantuan alat 1 paket. Jadi pengolahan kopi sama grindernya. Lumayan sih. 1 hari kita bisa untuk 35 sampai 40 kilo untuk pengolahan dalam jangka waktu 1 hari. Karena apa? Kita pakai yang itu karena kalau kita pakainya hanya 1 kilo. Kalau kita yang 3 kilo, secara otomatis kita bisa 100 kilo bisa 1 hari. Dan alat itu tadi, Pak? Iya. Alatnya namanya apa aja, Pak? Kalau alatnya itu alat grinder itu ada untuk bubuk. Ya.
Yang kedua ada alat roastingnya itu, roasting untuk pengolahan. Kita pakai yang bagus itu, karena 1 kilo untuk roasting yang seperti ini, merek yang ini, itu harganya 25 juta yang kemarin. Jadi hasilnya juga cukup maksimal, kecepatannya juga maksimal juga, atau rasanya juga daripada maksimal. Yang sangrai iya tenaga manusia lah ini. Cukup mempersingkat waktu penyampaian kopi itu. Iya. Untuk yang untuk menghancurkan itu yang grinder tadi, yang grinder. Nah, yang grinder itu kita yang terlalu bubuk lah, alat untuk bubuk. Nyelep. Sudah nggak mas, yang penting iso dibutuh. Apakah di sini ada komunitasnya atau gimana Pak? Kalau yang kemana ada komunitas kopi, sini banyak sih mas. Untuk pengolahan kopi sini ada 3, ada kopi Cabidan, ada kopi Kenduri, ada kopi Tulen Sumanding. Kopi Tulen Sumanding. Sementara kita pakai ya kopi Tulen Sumanding. Karena apa kita pakai blend yang seperti ini, kopi Tulen Sumanding. Artinya kita kepingin mengangkat desa kami Pak. Ini nama desa Sumanding kita angkat. Karena kenapa kita pakai tulen? Tulen itu kan murni nanti. Jadi tidak ada campuran kopi, yang ada campuran yang lain, artinya kopi ori. Khusus tidak ada kopi campuran kelapa. Sudah ada ya kopi kelapa, iya. Khusus kopi logo, ada ya. Iya. Tulen benar-benar kopi. Tulen, makanya kita pakai kopi Tulen Sumanding. Kenapa tidak itu Pak? Dinamakan kopi Bloko Suto Pak? Ya enggak, kalau Bloko Suto itu mas, belak-belakan artinya gitu. Itu. Apa adanya. Kalau kita pakai Tulen itu kan artinya murni ya. Tulen petani, artinya berarti dia petani tulen. Asli petani gitu. Kita juga belinya dari petani, terus hasil dari kopi itu juga tulen juga. Bapak sudah menekuni ini di dunia perkopian ini sudah berapa lama Pak? Kalau kita sudah 3 tahun ya. 3 tahun ini Pak? 3 tahun. Sudah berjalan 3 tahun ini? Sudah 3 tahun. Dari fokus ke kopi itu 3 tahun. Lalu sebelumnya itu Pak? Sebelumnya kita pedagang ya. Pedagang, peternak juga. Tapi sekarang juga masih di peternak. Cuman untuk kondisi kegiatan KL sehari-hari, kalau kita fokus di kopi ya. Ini yang selama ini kegiatannya yang dilakukan ini baru fokus ke kopi ya? Jadi yang kegiatan sebelumnya beternak, dagang itu dikurangi Pak? Ya dikurangi, karena apa? Karena waktu mas. Kalau kita sudah di kopi, itu mau tidak mau full, berarti mulai jam 6 sampai jam 4. Lalu istirahat jam 11 sampai jam 1 siang. Dari segi keuntungan juga ya insya Allah cepat gitu. Karena perputarannya keuangan lebih cepat yang ini. Kita bikin sekarang, mungkin 1 jam 2 jam lagi kita bisa jual. Sudah mengolah itu. Iya. Alat jualan, alat roasting, ada glitter juga. Jadi pemrosesan menjadi kopi dari yang belum matang masih biji dengan kopi yang sudah bubuk itu kurang lebih prosesnya 1 jam saja. Dibantu alat glitter dan roasting. Itu Pak. Dan expirednya juga panjang sampai kurang lebih 1 tahun. Untuk packaging sendiri Pak, itu berawal dari mana Pak? Yang mencetuskan untuk kemasan seperti ini, terus juga seperti ini, apakah ada suppliernya sendiri atau bagaimana? Awalnya? Awal packaging kita dibantu teman-teman dari dinas ya. Dari dinas perindustrian perdagangan. Awalnya kita pakai yang plastik biasa putih. Plastik biasa putih, terus kita pakai yang desainnya awalnya juga tetap kita pakai seperti ini juga. Cuman kalau kita packaging yang seperti ini, kemarin kita didampingi dari teman-teman Perindak. Perindak ya? Ya, Perindak. Kenapa? Ya untuk mendampingi kita karena beliau adalah dari Dinas Perindustrian Perdagangan. Artinya kita kalau kita kepingin nilai jualnya lebih, secara otomatis brand atau packagingnya kita harus lebih bagus. Kan nonton biasanya orang membeli itu kan di yang depan dulu. Awalnya dia yang di depan. Oh iya, wong iku wongnya apa? Secara otomatis juga mungkin nilainya jualnya juga lebih tinggi kan. Dan jadi kita untuk bisa mengangkat
dengan nilai jual secara otomatis kita punya pilihan untuk packaging. Iya, peningkatan nilai hasil. Apakah untuk penjualan sekarang, Pak, itu sudah masuk marketplace apa aja, Pak? Belum. Sementara kita belum masuk di marketplace ya. Karena apa? Tapi marketplace itu biasanya satu bulan mau tidak mau kita harus keliling, Mas. Artinya tanggal 15 kita di marketplace, nanti tinggal 15 lagi kita survei lagi. Kalau jadi tak lagi kita tarik, kita ganti lagi. Uangnya juga tidak begitu cash ya. Nah, kalau tempo gitu lah ya. Tempo setelah dia dijual baru kita ditarik. Nah, dapat invoice-nya lah. Ya. Invoice-nya. Kalau kita pakainya yang online, artinya ada yang pesan. Oh iya, hari ini Pak pesan 10 taruhlah. Mau tidak mau masuk rekening dulu, baru kita kirim. Kan perputaran cepat. Iya. Gitu ya. Sementara kita belum untuk marketplace. Jadi untuk marketplace sementara belum ya? Belum. Jadi Iya. sekarang ini masih musim pandemi, penjualannya Kopi Sumending ini adalah secara online gitu. Jadi keunggulannya apa? Secara online. Jadi barangnya pembeliannya adalah cash, bisa ada ongkirnya sendiri, dan fast moving, Pak ya. Iya. Jadi barang jadi langsung dikirim ke pelanggannya. Keunggulannya COD seperti itu. Semoga laris ya, Pak. Amin. Kopi Sumending ini bisa disukai masyarakat lokal maupun interlokal, bisa ke mancanegara juga. Harapannya seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Amin. Namun diberi kesempatan wawancara Kopi Sumending yang fenomenal dan luar biasa ini. Di kopi dari desa, untuk Indonesia. Maju UMKM Indonesia. Maju UMKM Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wow.